Oke, halo, selamat malam teman-teman semua, calon para advokat semua. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua. Oke, untuk video kali ini saya ada rencana untuk memberikan tips-tips ujian upah profesi advokat ya, yang pernah saya laluin ya. Nah itu membuat surat kuasa. Nah, teman-teman pasti pengen tahu ya. Tapi ini surat kuasa untuk ujian ya. Jadi bukan untuk kita dalam praktek lapangan ya, karena mungkin ada berbeda. Kalau praktek lapangan mungkin lebih sederhana bisa gitu. Kalau dalam ujian formatnya itu ya seperti itu nanti gitu. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ikut ujian dan juga bisa berguna buat calon-calon advokat Indonesia tentunya. Oke, sebelum saya memulai, memang nanti ada beberapa alat tulis yang harus dipersiapkan untuk membuat surat kuasa. Tentunya dengan kelengkapan alat tulis itu nanti bisa buat latihan kalian di rumah, atau nanti ujian itu kalian bisa bawa semua alat-alat tulisnya, mulai dari pensil, ballpoint, stipo tip X ya, penghapus, penggaris ya kan, pensil 2B itu kita harus bawa. Oke, kalau begitu kita lanjut langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Oke, silahkan kalian tonton videonya teman-teman. Oke guys, jadi seperti ini ya, ada nanti sekitar 19 poin penilaian surat kuasa. Jadi apa aja nih alat-alat yang saya bawa waktu saya ujian waktu itu ya. Jadi seperti ini. Pertama penggaris ya. Kedua pensil 2B seperti ini pensilnya. Oke, 2B ya, jangan yang lain-lain. Oke, rautan. Rautan ini kalau nggak salah 3.000 apa 5.000 gitu, saya beli lupa. Terus pensil pensil udah ya. Ballpoint warna hitam. Oke, 1 ballpoint warna hitam pula, 2 sama penghapus 1 sama tips X. Oke ya, 1. Oke, tapi di sini saya kemarin bawa ballpointnya 3 karena apa, kita itu mengerjakan isai di ujian profesi advokat itu, isai terus sama surat gugatan, surat kuasa itu kita kebanyakan surat kuasa, surat gugatan itu pakai ballpoint. Jadi biar nggak kita pinjem, misalnya kita bawa 1 nih, tahu-tahu macet nanti. Kita mau pinjem ke kanan ke kiri jaraknya pada jauh-jauh semua, kita juga nggak enak. Mending kita prepare bawa 3. Oke. Nah, oke. Seperti itu guys ya, itu persiapan alat tulisnya ya guys. Oke, sekarang ada 19 poin dalam penilaian surat kuasa. Oke, untuk 1 itu jangan lupa tulis judul surat, yaitu surat kuasa. 1 nih ya, judul surat yaitu, kasih ini surat kuasa. Oke, poin 1 ya teman-teman. Oke, untuk poin 2-nya itu identitas pemberi kuasa. Identitas pemberi kuasa. Ini minimal ada nama,
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, status perkawinan, pekerjaan, atau dan kewarganegaraan. Ya, poin 2 itu identitas pemberi kuasa. Itu diambil dari KTP-nya bisa, minimal ada nama, tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Kita ke poin 3. Ini ada 19 poin ya. Surat kuasa. Ketiga itu kata-kata. Kata-kata biasanya diketik selanjutnya. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Kasih tanda petik ya. Pemberi kuasa. Jadi untuk poin 3-nya itu kata-kata di situ biasanya ada keterangan selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Poin 4. Poin 4 adalah kata-kata seperti ini. Dalam hal ini memilih domisili hukum, di kantor kuasanya, di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa. Jadi poin 4-nya itu ada kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya. Di bawah ini. Dengan ini memberi kuasa. Poin kelima itu identitas penerima kuasa. Jadi ada pemberi, pasti ada penerima ya. Identitas penerima kuasa. Penerima kuasa. Ini bisa nama sesuai KTP ya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan,
masa berlaku KTPA, kartu tanda pengenal advokat ya, kartu advokat ya. Masa berakhirnya juga ditulis KTPA, terus advokat pada kantor hukum advokat mana, alamat kantornya. Oke, untuk poin kelima. Poin kelima itu ada di sini disebutkan, saya tulis identitas penerima kuasa. Jadi ada pemberi di sini, poin 3 pasti ada penerima. Jangan lupa itu ya, teman-teman ya. Jadi dalam tulisan identitas penerima kuasa itu cantumkan nama seperti halnya pemberi kuasa, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan. Masa berlaku KTPA, masa berakhirnya kapan, advokatnya itu pada kantor hukum mana, advokat mana. Jika ada lebih dari 1 atau 2 advokat, silahkan ditulis semua namanya sesuai dengan KTP yang advokatnya pegang masing-masing. Oke, untuk poin nomor maaf, ini untuk poin nomor 5 ini harusnya bukan identitas, maaf saya baru ingat. Ini poin nomor 5 itu harusnya kata-kata dengan hak substitusi dan hak retensi. Jadi poin nomor 5 itu hak substitusi dan hak retensi. Hak retensi. Oke. Ini untuk poin nomor 5 ya. Untuk poin nomor 5, maaf tadi saya salah. Jadi kalau untuk 1, 2, 3, 4, 5-nya itu hak substitusinya dan hak retensi itu ditulis ya, guys. Jadi teman-teman bisa menuliskan ya kan, setelah kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, di bawah ini dengan ini memberi kuasa, ya kan. Nah, itu tulis hak substitusi dan hak retensinya. Oke. Lah, yang identitas penerima kuasa tadi itu di poin 6 bagannya. Oke, setelah poin 6 tadi yang seperti saya jelaskan tadi, hak substitusi dan hak retensi itu nomor poin 6, identitas penerima kuasanya siapa. Ya kan? Kantor advokat mana, kalau ada 3, 4, 5 advokat silahkan ditulis di situ semua. Oke, mengkuasakan kepada siapa saja. Ya, oke. Ketujuh, poin ketujuh ini ada kata-kata seperti ini. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ya. Ini jika ada 2 orang penerima kuasa
atau advokat. Jadi ini kata-kata ini itu bisa digunakan kalau misalnya ada 2 advokat atau 2 orang penerima kuasa bisa lebih. Nah, itu bisa digunakan kata-kata seperti ini. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Oke. Kalau misalnya nggak maksudnya cuma satu aja advokatnya atau kuasa hukumnya, ya udah satu aja, nggak perlu pakai begini. Oke, untuk ke-8 ini ada kata-kata lagi. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Nah, ini penting nih. Ini satu poin juga nih. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Oke. Poin ke-9. Oke. 9 ini ada kata-kata khusus. Ya. Kata-kata khusus. Poin 10, sebentar guys. Saya ambil kertas dulu ya. Oke. Jadi seperti ini. Poin 10. Di sini ada kata-kata bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi di sini ada kata-kata bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Mewakili, dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat. Pemberi kuasa selaku penggugat. Oke. 11. Jadi poin 10 itu ada kata-kata begini. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat. Ya kan? Dan bisa ditambahi dengan untuk mendampingi ya jika ada pidana ya, karena pidana kan nggak mungkin kita wakilin, harus yang bersangkutan ada, kita mendampingi. Oke, untuk poin 11 ada kata-kata lagi untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan perdata. Maaf ya teman-teman, saya ngasal ya ini karena ini hanya poin-poin aja sih tulisan saya jadi gini. Nanti kalau surat kuasa jangan tulisan seperti ini ya, harus rapi. Nanti akan saya rapikan.
Nah, gugatan perdata. Oke. Jadi di poin kata-kata poin 11 ini ada kata-kata untuk membuat. Jadi advokat itu berhak bisa membuat setelah kuasa ini ditandatangani oleh pemberi kuasa, ya kan? Itu berhak untuk membuat segala sesuatu, apa perundingan atau menandatangani segala sesuatu dan mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan klien tersebut, untuk kepentingan pemberi kuasa. Oke. Nah, di poin 12 di sini ada kata-kata lagi. Oke. Ini perihal. Nah, perihal. Oke. Nah, perihal ini kualifikasi gugatannya. Jadi ini kualifikasi gugatan. Misal gugatannya ini apa? Wan prestasi atau PMH, ya kan? Perbuatan melawan hukum atau gugatan sederhana, ya kan? Ini nanti ditulis di sini perihalnya apa. Oke. Atau wan prestasi. Terus ada di poin 13 itu kata-kata di pengadilan negeri. Nah, ini kata-katanya ada di pengadilan negeri. Oke, jadi ini di pengadilan negeri ini maksudnya di pengadilan negeri mana nih? Ya kan? Penting karena untuk diperhatikan kompetensi relatifnya. Jadi misalnya di mana nih perkara ini untuk di tempat apa ya sengketanya ya, kalau ini kalau dalam perdata ya itu di daerah mana gitu. Nah, itu penting juga itu. Jadi kata-kata di pengadilan negeri mana nih ceritanya, ya kan? Negeri mana? Misal di Jakarta Timur, atau pengadilan negeri Makassar atau Surabaya gitu ya. Penting untuk diperhatikan ini. Jadi ada di situ kompetensi relatifnya. Relatif. Oke. Terus poin 13 ya. Poin 14 itu ada kata-kata juga terhadap. Nah, ini di sini ada identitas tergugat. Identitas tergugat. Nah, ini siapa nih yang menjadi apa? Yang ingin yang apa ya? Yang sedang ada masalah dengan pemberi kuasa ini menggugat apa ini? Jadi menggugatnya apa saja permasalahannya, ya kan? Nama itu yang ini, jadi identitas tergugat ini identitasnya dulu nih, namanya siapa, ya kan? Umurnya, pekerjaan, alamatnya di mana. Oke. Nah, jadi ini ada pemberi kuasa, penerima kuasa, dan ada yang tergugat. Nah, di sini di poin 14. Di situ nanti Anda akan diberikan poin untuk kasih alamatnya ya. Oke, di poin 15. Nah, ini di poin 15 mungkin agak panjang ini ya. Ada kata-kata umum sih, kata-kata umum. Kata umum.
Misalnya seperti ini nih. Untuk selanjutnya, penerima kuasa dikuasakan untuk mewakili, oke, mendampingi dan atau memperjuangkan hak memperjuangkan hak-hak pemberi kuasa. Menghadap atau untuk menghadap di muka pengadilan negeri, di mana misalnya pengadilan negeri yang saya katakan tadi yang sesuai poin 13 itu kan ada pengadilan negeri mana lah. Ini di muka pengadilan negeri mana nih, ya kan? Ini bisa kalian tulis sesuai dengan di mana kalian akan melakukan ini ya, sidangnya nanti ya, pengadilan negeri mana ya. Oke. Atau di pengadilan negeri dalam yuridikasi perkara, atau di pengadilan negeri dalam yuridiksi perkara. Aku menghadap pejabat aja boleh, pejabat, panitra, hakim, hakim, menandatangani dan mengajukan setiap tanggapan replik atau akta, pembuktian ya, kesimpulan, memberi dan atau menolak bukti, Oke, menurut bukti, saksi-saksi, bukti-bukti karena ada mungkin banyak kan. Saksi juga mungkin biasanya banyak nih, saksi, keterangan, meminta dan atau mengembalikan sumpah, Oke.
Bisa juga melakukan perdamaian dengan terlebih dahulu disetujui oleh pemberi kuasa. Dengan disetujui oleh pemberi kuasa. Oke. Terus itu tadi ya kan, memberi dan atau menolak bukti-bukti saksi, meminta atau mengembalikan sumpah, melakukan perdamaian boleh dengan disetujui oleh pemberi kuasa. Ya. Selagi menguntungkan. Kan, selagi menguntungkan pemberi kuasa. Oke. Bisa jadi dicantumkan juga ya, mungkin ya, melakukan pembayaran, misalnya melakukan pembayaran misal kita lagi ngurusin kasus-kasus perdata ya, kita ke BPN, ada harus membayar ini, itu kita bisa mewakilinya gitu. Untuk membayar itu guna untuk menjadi sebuah alat bukti gitu ya, boleh. Serta menandatangani kwitansi serta melakukan upaya banding ya. Upaya banding itu ya membuat, menandatangani, mengajukan memori banding atau kontra memori banding ya kan, atau upaya hukum kasasi. Ya, itu bisa juga membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi. Pendek kata ya, ini udah pendek kata. Penerima kuasa itu diberi keleluasaan untuk dapat melakukan segala tindakan melakukan perkataan penerima kuasa diberi keleluasaan untuk dapat melakukan segala tindakan hukum, tindakan dan upaya hukum yang dianggap baik dan perlu, sejak berkaitan dengan perkara ini ya kan. Jadi yang dianggap baik dan perlu berkaitan dengan perkara ini.
berkaitan dengan perkara ini. Sekalipun tidak disebut secara rinci, ya kan? Sekalipun tidak disebut secara rinci ya, rinci atau terperinci ya, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan. Nah ini penting juga nih, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang ya, dengan peraturan undang-undang. Oke, yang berlaku pastinya. Oke, poin 15 ya. Untuk poin 16, kita sudah mulai penghujung ya ini ya. Untuk poin 16 itu ada kata-kata penutup. Kasihlah kata-kata penutup. Namanya kita awali, kita mengawali pembukaan ada, kita berikan pembukaan, kita kasih kata-kata penutup. Misalnya gini, demikianlah surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Berlaku dan sejak ditandatangani. Berlaku sejak ditandatangani. Sejak ditandatangani. Oke, poin 17. Nah, biasanya di poin 17 ini tinggal terakhir berarti apa nih? Oke ya. Berarti tinggal tanggal, tempat di mana surat kuasa itu dibuat. Misalnya di Jakarta, tulis Jakarta. Ya kan? Nah, itu tempat dan tanggal tahun. Tempat, jangan lupa tanggalnya, tahunnya juga ya. Oke. Nah, ini di atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa. Ya kan? Jadi tulisan tempat tanggal tahun itu nanti ada di situ, bawahnya itu pemberi kuasa. Ya, tanda tangan, ada materainya, terus nama terangnya siapa. Oke. Poin 17, jangan lupa nih ya. Tanggal, tahun, tempatnya jangan lupa ya, tempat, tanggal, tahun ya. Oke, poin 18 itu pemberi kuasa. Nah, seperti saya bilang tadi di 17, pemberi kuasa ini tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang. Oke. Dan penerima kuasa juga ya. Penerima kuasa juga ada ya. Tanda tangan juga. Nama terang. Oke. Poin 19 terakhir penutup. Itu jangan lupa kalian kasih materai ya, 10.000 ya. Ya, materai. Tempel materai 10.000. 10.000. Oke. Dan beri tanggal.
buat kotak di tengah dengan nama memberi kuasa ya. Nama pemberi kuasa. Oke, fix. Maaf ya, saya biar cepet tulisannya, jadi saya kurang beraturan. Mudah-mudahan kalau nggak bisa baca tulisan saya, mungkin kalian bisa dengerin kata-kata yang saya sampaikan ya. Saya akan coba mengulang kembali pelan-pelan. Semoga kalian bisa untuk belajar ya. Oke, dalam surat kuasa itu ada 19 poin surat kuasa. Dan teman-teman jangan salah, ini surat kuasa ini nilainya itu lumayan gede juga nih, sekitar 35 atau 40 poin gitu, saya lupa ya kan, dari total keseluruhan ya. Jadi kalau kalian sudah benar formatnya ini udah lumayan nilainya ya. Ditambah nanti dengan surat gugatan, Anda benar juga, udah 2 itu kemungkinan lolos untuk lulus udah besar ya kan. Oke, jadi untuk surat kuasa sendiri itu ada 19 poin surat kuasa. Pertama itu judul surat, yaitu biasa di tengah-tengah itu ada tulisan surat kuasa. Nah itu ya kan. Habis setelah itu tulis juga identitas pemberi kuasa ya kan, itu sesuai KTP-nya. Kalian bisa minta KTP-nya, misal ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Oke. Ketiga, di situ juga ada kata-kata lagi setelah itu. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Jadi identitas nomor 2 ini kan pemberi kuasa. Lah, itu kita perlu sebutkan lagi tuh, disebut sebagai pemberi kuasa. Oke. Untuk poin nomor 4 itu dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya. Di bawah ini dengan ini memberi kuasa ya kan, dengan ada kata-kata kembali dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya. Di bawah ini ya kan, dengan kata-kata di kantor kuasanya di bawah ini berarti nanti ada alamat-alamat kantor kuasanya atau advokatnya ya. Dengan ini memberi kuasa. Oke. Untuk kelima itu ada kata-kata hak substitusi dan hak retensi. Oke. Tulis itu. Untuk poin nomor 6 itu ada identitas penerima kuasa. Karena ada di sini pemberi kuasa, ya pasti ada penerima. Siapa penerimanya? Kalian advokat-advokatnya itu yang kalian tulis di sini nanti. Siapa saja, itu ada, misal ada 2 advokat, itu dimintain KTP identitasnya, itu siapa, nama, tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan masa berlaku KTPA ya kan. Jadi masa berlakunya kapan, itu kalian tulis tanggalnya, dan masa berakhirnya kapan. Jangan-jangan advokat ini sudah berakhir nih kartunya nih, jadi dia belum perpanjang, itu nggak bisa ya guys. Nah itu nanti juga buat di sidang juga susah juga kalau kayak begitu ya kan. Nah terus advokatnya ini pada kantor hukum advokat mana? Nah yang seperti saya bilang tadi, ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa ya kan, untuk memberi kuasa untuk mewakili hak substitusi dan hak retensinya. Ada identitas penerima kuasanya. Nah, kan identitasnya siapa? Misalnya pengacara partners, siapa partners gitu ya. Itu asosiat. Nah, itu nanti itu kantornya di mana? Ditulis juga di poin nomor 6. Kantor hukumnya advokat ini berada di jalan titik-titik-titik. Ya kan, alamatnya. Oke. Terus poin ke-7 itu ada kata-kata lagi. Dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Itu dipakai, ini poin 7 dipakai jika advokatnya lebih dari 2.
ya kan? Lebih dari satu, Deng, satu aja deh. Jadi kalau lebih dari satu, dua itu berarti harus sama-sama, karena di sini dikatakan dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Jadi dua penerima kuasa itu mau jalan sendiri-sendiri itu juga boleh dengan surat kuasa, ya. Mau jalan berdua juga boleh, ya kan? Oke. Untuk poin ke-8 itu ada kata-kata lagi, selanjutnya disebut penerima kuasa. Nah, tadi kan pemberi ada, penerima ada, ya kan? Nah, dipertegas lagi dengan kata-kata penerima kuasa. Oke. Terus ada kata-kata khusus. Nah, di situ ada kata-kata khusus. Untuk poin ke-10 ada kata-kata juga bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi advokat ini diberi kuasa dari penerima kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat, ya kan? Jadi namanya pemberi kuasa ini dia ingin menggugat. Jadi penggugat dia itu, ya kan? Nah, itu memberi kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan hukum, ya kan? Oke. Poin 11. Ada kata-kata lagi untuk membuat dan menandatangani dan mengajukan gugatan perdata. Oke, jadi diberi kuasa, kuasa hukum ini diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk bisa mengajukan gugatan perdata. Beliau yang menandatangani, jadi nggak perlu lagi membuat surat kuasa lagi untuk melakukan gugatan perdata, ya. Misalnya seperti itu, ya. Oke, 12. Dengan poin kata-kata perihal. Nah, ini kualifikasi gugatannya. Seperti gugatannya ini apa? Apakah perbuatan melawan hukum, PMH, atau gugatan bahan prestasi, atau gugatan sederhana, itu dari perihal, ya. Poin 13, di sini ada kata-kata di pengadilan negeri mana. Nah, kompetensi relatifnya. Jadi di mana tempat kalian ini mau masukkan surat gugatan ini, di pengadilan mana, kira-kira ngurusnya di daerah mana gitu. Nah, itu mewakilinya di pengadilan mana, itu ditulis di sini, ya kan? Oke. Ada kata-kata lagi 14, terhadap. Nah, ini di sini terhadap siapa? Tergugat, pihak tergugat siapa nih yang mau digugat sama pemberi kuasa ini, siapa namanya? Nah, itu ada nama, ada umur, ada alamat, ya kan? Itu bisa dicantumkan di sini. Oke, untuk 15. Nah, 15 ini mungkin kata-katanya agak panjang sedikit, ya. Untuk selanjutnya, penerima kuasa dikuasakan untuk mewakili, mendampingi, dan atau memperjuangkan hak-hak pemberi kuasa. Jadi penerima kuasa diberi kuasa untuk mewakili, mendampingi, atau memperjuangkan hak-hak pemberi kuasa, ya, menghadap di muka pengadilan negeri, ya kan? Di pengadilan negeri mana yang tadi sesuai dengan poin nomor 12, ya, di pengadilan negeri mana, Jakarta apa mana gitu, ya, atau di pengadilan negeri dalam yurisdiksi perkara akwo. Oke, ya kan, dalam wilayah tersebut, ya. Menghadap, ya kan, diberi kuasa untuk bisa menghadap pejabat pemerintah, panitra, hakim-hakim, membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap tanggapan. Oke, tanggapan baik replik, akta pembuktian, kesimpulan, memberi dan atau menolak bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan, meminta atau mengembalikan sumpah, melakukan perdamaian dengan disetujui pemberi kuasa. Jadi di sini juga surat kuasa ini mengatakan boleh kita melakukan perdamaian lebih bagus tanpa kita harus banyak-banyak mengeluarkan biaya, ya.
kalau andai kata bisa ditempuh dengan cara perdamaian, itu pengacara bisa mengupayakan, tapi dengan disetujui oleh pemberi kuasa. Oke, sebentar ya teman-teman, minum dulu. Oke, ya kan. Habis setelah itu, selagi menguntungkan, ya kan, pemberi kuasa melakukan pembayaran. Jadi pemberi kuasa itu memberikan kuasa boleh untuk melakukan pembayaran serta menandatangani kwitansi-kwitansi yang kiranya perlu untuk upaya-upaya hukum, ya kan, baik banding, hukum kasasi, ya kan. Pendek kata, penerima kuasa diberi keleluasaan untuk dapat melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang dianggap baik dan perlu berkaitan dengan perkara ini, sekalipun tidak disebut secara rinci. Oke, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan lupa ini yang berlaku ya, jangan peraturan perundang-undangan. Takutnya nanti nggak berlaku nih, ditegaskan lagi yang berlaku. Oke. Setelah itu, nah, ini kan, demikianlah. Ini kata-kata ya, kata-kata penutup ya. Demikianlah surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya, ya misalnya gitu ya, sejak ditandatanganinya surat kuasa ini. Oke, saya tambahin ya. Oke, setelah itu tempat, tanggal, tahun, ya kan, pemberi kuasa, ya kan. Oke, jangan lupa misalnya tanggal berapa, 28 bulan 12 1981, contoh seperti ini ya teman-teman ya, dikasih tanggal. Pemberi kuasa, tanda tangan dan nama terang. Penerima kuasa, tanda tangan dan nama terang. Jadi pemberi kuasa itu di sini ada pemberi kuasa. Misal ini di mana tadi tempat kan, di Jakarta. Oke, pemberi kuasa, ya kan. Terus penerima kuasa. Oke, penerima kuasa. Oke, misal siapa nih, tanda tangan, set. Oke, lah di sini kita taruh materai 10.000. Oke, di sini nama pemberi kuasa. Oke, di sini pemberi kuasa ya. Tanda tangan di sini. Pas ada di materai ya. Oke, ini penerima kuasa ada berapa orang? Misal ada 2. Nih, penerima kuasa 1. Ya kan, namanya siapa nih, misalnya Sugeng SH. Nah, terus satu lagi siapa, Budi SH, ya kan, tanda tangan. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk ini ya, untuk poin-poin 19 poin surat kuasa, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh video untuk surat kuasanya seperti apa bentuknya, ya kan. Mungkin ditonton video saya ya berikutnya ya. Oke teman-teman, jadi ada 19 poin yang seperti saya jelaskan tadi di video tadi. Semoga teman-teman bisa
ya kan, memahami. Nanti next video yang contoh membuat suratnya saya akan buat dan kalian bisa tonton di video saya ya. Oke. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian. Jangan lupa persiapkan diri untuk ujian profesi advokat, terus dilatih, terus belajar, ya kan, supaya kita ingat. Modalnya cuma ingat sih sebetulnya, semua sudah ada, kita tinggal mengingat aja. Oke, kira-kira seperti itu. Terus tolong jika berkenan kalian subscribe channel saya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam dari saya, Chris Lau. Oke, thank you. Semoga sukses kalian semua menjadi advokat Indonesia.